Shalom, Bapak Ibu kekasih Tuhan, dimanapun berada pada malam hari ini, menyaksikan dan mengikuti ibadah keluarga yang ditayangkan dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Masale dan yang akan menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, yaitu dari keluarga Agustinus Apang, keluarga Nyonya Justina Lalan Maksam Sapan. Baik Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita teduhkan hati dan pikiran kita dan kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan. Mulia-mulia namanya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Jemaat, disilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan secara berbalasan dengan membacakan Mazmur 34 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita menerima berkat melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita menyambutnya dengan menyanyikan PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari saudara-saudaraku, kita mohon kekuatan kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari karunia-Mu. Kami bersuka cita atas segala kasih dan kebaikan-Mu di tengah kami menjalani hidup. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada karena Tuhan ada di dalamnya. Dan kami dipersekutukan satu dengan yang lain, bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami, yang menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman di malam ini, yakni keluarga kekasih Bapak Agustinus Apang dan keluarga Nyonya Justina Lallan Maksan Sapan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang olehnya kami dikuatkan dan diteguhkan untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sungguh kami telah siap sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 100. Pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima, Mazmur untuk korban syukur.
Demikian bunyinya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan ini. Amin. Tema perenungan kita, alasan kita bersyukur. Alasan kita bersyukur. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada begitu banyak alasan bagi kita untuk bersungut-sungut karena persoalan kehidupan. Tetapi tidak boleh ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan tegas menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, baik itu suka maupun susah. Suka, susah. Bahagia, tidak bahagia. Senang dan tidak senang. Mari tetap bersyukur kepadanya. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Karena banyak perbuatan Tuhan, saudara-saudaraku, yang telah dinyatakan di dalam perjalanan kehidupan kita semua. Kita harus jujur mengakui hal itu. Tuhan selalu hadir dalam setiap desah napas kehidupan kita. Dan karena Ia selalu hadir dalam setiap desah napas kehidupan, maka perjalanan kehidupan bagi setiap orang percaya adalah abodah, adalah sebuah ibadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentu kita bertanya-tanya, apa sih alasannya kenapa kita harus bersyukur? Saya mengajak kita semua, ada 3 alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Alasan yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena jati diri Tuhan yang kita sembah itu sangat jelas, bukan samar-samar. Di dalam ayatnya yang ketiga bagian A, dikatakan ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Kata Tuhan, saudara-saudaraku, artinya yang ada. Jadi itu kata Tuhan mengandung arti yang ada. Kalau kita membuka Keluaran pasal 3 ayat 14, Musa berusaha meminta identitas Tuhan dari sisi namanya. Siapakah namamu? Supaya aku dapat memberitahukan itu kepada umat Israel. Lalu di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 ia mengatakan, aku adalah aku. Dalam bahasa Ibraninya, saudara-saudara, dipakai kata haya, eser, haya.
yang jikalau kita artikan mengandung makna yang sangat dalam, yakni Dia yang ada dan akan tetap ada. Itu arti kata haya eser aya. Dia ada dan akan tetap ada. Dan karena keberadaannya itulah, maka bangsa Israel senantiasa melantunkan pujian Kile Olam Asdo. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Mengapa kasih setianya untuk selama-lamanya? Karena Ia tetap ada untuk selama-lamanya. Sehingga saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jati diri Tuhan mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan akan selalu ada, tidak akan pernah absen. Tidak akan pernah tidak hadir. Ia akan selalu hadir dalam realita apapun yang kita alami. Inilah kekuatan yang dialami oleh bangsa Israel. Mulai dari zaman perjanjian lama sampai zaman sekarang ini. Mereka tetap meyakini dalam realita apapun Tuhan yang mereka sembah akan selalu ada dan akan tetap ada selamanya. Lalu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kemudian kata Tuhan ini dipadankan dengan kata Allah. Dalam bahasa Ibrani Elohim, yang artinya yang maha tinggi, yang maha agung. Jadi pribadi yang patut kita puji dan muliakan adalah pribadi yang maha tinggi, pribadi yang maha agung, pribadi yang ada di atas segala-galanya. Dia adalah pribadi yang sangat excellent. Dia adalah raja di atas segala raja. Karena itu, ketika kita mengakui Tuhanlah itu Allah, maka kita menyatakan bahwa Tuhanlah raja atas kehidupanku. Ia berkuasa atas seantero hidupku. Ia berkuasa untuk setiap gerak langkah hidupku. Ia akan selalu ada dengan kekuasaannya dari tempat yang maha tinggi untuk meneguhkan dan mengokohkan kehidupanku. Itu alasan yang pertama. Karena jati diri Tuhan yang ada dan akan tetap ada. Yang kedua, alasan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ketiga B, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Jadi kita bersyukur karena status Tuhan atas kehidupan kita sebagai sang pemilik, sang halik. Jadi kita ini bukan milik siapa-siapa. Kita ini bukan milik kebinasaan. Kita ini bukan milik dosa. Kita ini bukan milik iblis. Tetapi kita adalah milik Tuhan. Kita diciptakan sedemikian rupa. Bukan seperti ciptaan yang lainnya. Ia mengambil dirinya sendiri untuk dijadikan patron dalam rangka menciptakan kita. Jadi status Tuhan atas hidup kita itu harus membangkitkan gairah kehidupan agar kita senantiasa memandang bahwa diri kita ini sangat berharga, nilainya sangat excellent dalam pemandangan Tuhan. Untuk itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan, Alkitab, sering menggambarkan umat Tuhan dengan gambaran domba yang lemah. Bisa kita bayangkan saudara-saudara, bahwa kita ini adalah manusia yang rapuh, yang lemah, yang tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan apa-apa di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Apa daya seekor domba di hadapan serigala?
Apa daya seekor domba di hadapan harimau? Apa daya seekor domba di hadapan binatang-binatang buas yang lainnya? Dia adalah binatang yang lamban. Pergerakannya sangat lambat. Sehingga untuk menghindari bahaya tidaklah mungkin. Tetapi disinilah status Tuhan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Bahwa kita adalah miliknya. Kita adalah domba kepunyaannya. Kita adalah domba-domba gembalaannya. Dan karena itu ia tidak mengendaki satupun daripada kita binasa karena bara dan bahaya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Status Tuhan sebagai gembala agung bagi setiap orang percaya. Harus memberikan semangat dan motivasi yang kuat bagi setiap orang percaya di dalam menghadapi berbagai realita kehidupan. Coba pandang dan baca dengan baik Mazmur 23 yang menjadi sebuah gambaran Raja Daud tentang Tuhan yang ia sembah. Ia menempatkan dirinya seperti domba dan Allah adalah gembalanya. Ia mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Karena Tuhan ada besertaku. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur aku. Yang ketiga saudara-saudara, karena sifat atau hakikat karakter Allah yang begitu agung. Dikatakan pada ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kile olam asdo. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebaik apapun kita tetap makhluk yang berdosa. Dan kita harus mengerti, dosa adalah sesuatu yang keji dalam pemandangan Tuhan. Besar kecilnya dosa, tetap kita adalah makhluk berdosa. Tetapi Tuhan tetap baik. Tuhan tetap sungguh baik dan amat baik. Ia tidak mau membiarkan kita binasa karena dosa. Disinilah kita dapat menyaksikan bagaimana perjuangan Tuhan untuk membebaskan kita dari kuasa penghancur. Ia merelakan dirinya sendiri untuk menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Karena itu kita harus bangga. Sifat Allah yang baik, sifat Allah yang begitu penuh cinta dan kasih, harus memberikan motivasi bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Kalau Tuhan sedemikian maha kasih, tentu ia tidak akan membiarkan aku melangkah sendiri, bukan? Dan karena itu Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta akan membuat kita semakin bersukacita dan bergairah dalam mengelola kehidupan. Bahwa ia tidak berubah dalam sifatnya. Ia akan tetap baik, kesetiaannya tidak berubah, berkat-berkatnya tetap dialamatkan kepada orang yang percaya. Nah karena itu saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, jangan dijadikan alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Terlebih ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, maka ungkapan syukur harus digaungkan di hadapan kemuliaannya, di hadapan taktanya. Nah kita bersyukur bahwa pada hari ini yang kita kasih Bapak Agustinus Appang boleh berulang tahun, ya juga bersama dengan anak saya. Jadi Pak Agustinus bersama dengan kemenakannya berulang tahun hari ini. Pun demikian, pada tanggal 8 yang lalu, kekasih kita Maksam boleh berulang tahun. Mari kita melihat bahwa diri kita ini adalah rapuh. Kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Nafas hidup yang kita nikmati
Tidak sedikit pun kita berhak di dalamnya. Kalau Tuhan berkenan mengaruniakan hidup ini untuk kita jalani, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepadanya. Kalau hari ini Tuhan mengaruniakan pertambahan usia bagi kita semua, teristimewa bagi Bapak Agustinus Appang, maka tidak boleh ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, pengucapan syukur kita berlandaskan 3 hal yang telah saya sebutkan tadi. Karena kita tahu jati diri Allah kita, Ia tetap ada dan akan selalu ada. Sehingga seberat apapun jalan hidupku, aku tetap percaya Tuhan besertaku. Karena statusnya, Dia menjadikan kita milik kepunyaannya. Kita ini adalah domba-domba gembalaannya. Dan karena itu, seberat apapun jalan hidup yang kujalani, Tuhan akan tetap mengawalku. Tuhan akan tetap menyertaiku. Dan juga sifat Tuhan yang begitu agung, penuh cinta, penuh kasih. God of love. God is love. Allah adalah kasih. Berarti seberat dan sebesar apapun kesalahan yang telah kulakukan, Tuhan tetap membuka tangannya untuk menyambut aku dan menyebut aku sebagai anaknya. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Selamat untuk Bapak Agustinus Appang dan juga buat kekasih kita Maksam Sapan. Tuhan memberkati. Kekasih-kekasih Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Begitu banyak hal yang harus kita syukuri, yang sudah diberkatkan Tuhan kepada kita. Dan untuk itu, mari bersama-sama dengan keluarga kekasih yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, kita membawa persembahan syukur kita. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Mazmur 9 ayat 2 dan 3. Mengiringi persembahan kita memuji Tuhan, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita akan satu dalam syafaat dan kita berdoa untuk segala syukur yang dialami oleh yang kita kasihi Bapak Agustinus Appang, tepat pada hari ini genap berusia 61 tahun, dan juga buat kekasih kita Maksam Sapan yang pada tanggal 8 yang lalu diperkenankan setahun lagi oleh Tuhan menjalani kehidupan. Karena itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, sebab Engkau adalah Allah yang tetap ada dan akan tetap ada. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau adalah Allah yang begitu baik, yang tidak akan pernah membiarkan kami melangkah sendiri.
Kami ini adalah milik-Mu, kami ini adalah kepunyaan-Mu. Kami ini adalah domba gembalaan Tuhan. Dan karena itu sesulit apapun keadaan yang ada di depan kami, Tuhan tidak akan membiarkan kami untuk binasa. Pun demikian kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, karena Engkau baik. Sekalipun kami penuh dengan segala kecemaran oleh sebab dosa dan pelanggaran, namun tangan-Mu senantiasa terbuka menyambut kami. Bahkan Kristus menjadi korban untuk penghapus segala dosa kami. Darahnya tertumpah menyucikan segala dosa dan pelanggaran, dan oleh bilur-bilurnya kami pun menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Hal-hal demikianlah yang sepatutnya menjadi alasan dan dasar yang kuat untuk menyatakan pengucapan syukur di hadapan-Mu. Dan sungguh pada hari ini, bersama-sama kekasih kami, Bapak Agustinus Apang, kami menyatakan pengucapan syukur. 61 tahun perjalanan kehidupan Engkau nyatakan baginya. 61 tahun Engkau ada menopang hidupnya. Engkau mengawal dia, memelihara dia. Terlebih pada saat-saat ia masih menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara. Tuhan telah bekerja dengan kasih dan rahmat, sehingga ia dapat melewati semua tanggung jawab itu dengan baik dan boleh menikmati masa pensiun untuk 1 tahun ini. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya masa purna bakti yang Engkau anugerahkan kepadanya bukan berarti kasih dan rahmat Tuhan pun akan berhenti. Kami yakin dan percaya masa-masa pensiun yang Tuhan anugerahkan adalah masa-masa bahagia di dalam menikmati hidup dalam kebersamaan dengan istri, anak-anak, dan cucu-cucunya. Terima kasih Bapa. Sering ia dalam kelemahan tubuh, namun kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar dari kelemahan yang dialami. Dan karena itu hamba memohon, karuniakan kepadanya kuat dan sehat badani. Jauhkan hidupnya dari segala mara dan bahaya. Bahkan di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19, Tuhan yang akan tutup bungkus dia di dalam kuasa dan rahmat. Sehingga ia dapat melewati masa-masa sulit ini dengan penuh sukacita. Ya Bapa, Engkau memberkati istri kekasih dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Dikaruniai segala yang baik dalam hidupnya. Dikaruniakan hikmat dan kearifan di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga. Biarlah kasih karunia-Mu senantiasa dinyatakan dalam setiap tanggung jawabnya. Sehingga melalui seorang istri, ibu di tengah keluarga, berkat kasih dan rahmat Tuhan akan senantiasa nyata dalam kehidupan keluarga. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati anak-anak dalam perjuangan mereka, dalam menikmati tugas dan pekerjaan mereka, dalam membangun hidup berumah tangga. Mari Tuhan, Engkau nyatakan yang baik bagi setiap mereka. Lapangkan segala kasih dan rahmat-Mu, sehingga mereka senantiasa merasakan betapa Tuhan yang disembah dahsyat dalam segala hal. Sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Memberkati cucu-cucu karunia-Mu, kasih dan rahmat Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh berkembang di dalam kuasa dan rahmat-Mu, fisik dan rohani mereka, sehingga hidup dan masa depan mereka tidaklah sia-sia. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau pun memberkati
keluarga kekasih kami, Ibu Yustina Lallan Maksan Sapan. Tuhan karuniakan hikmat dan kearifan kepadanya di dalam mengemban tanggung jawab selaku seorang ibu yang beriman dalam rumah tangga. Karuniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, serta hikmat dan kearifan-Mu, sehingga ia dapat menunaikan tugas dan pekerjaannya dengan baik, menata kelola kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Engkau tahu harapan-harapannya, Engkau tahu kerinduan-kerinduannya, karena itu Tuhan yang akan beri jawab pada waktunya. Memberkati suami kekasih, yakni Maksam Sapan. Mari Tuhan lapangkan jalan untuk segala perjuangan meraih hidup dan masa depan. Tuhan memberkati pekerjaan yang dilakukan. Tuhan mengaruniakan kekuatan dan kesehatan di dalam mengangkat tugas dan pekerjaan selaku kepala keluarga. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan menambahkan usianya setahun lagi pada tanggal 8 yang lalu. Kiranya pertambahan usia ini akan semakin memotivasi kehidupan kekasih kami untuk terus berjuang di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak kekasih Saron di dalam tumbuh kembangnya dia. Ia adalah milik pusaka Tuhan di tengah keluarga. Karena itu kebaikan-Mu dinyatakan dalam tumbuh kembangnya, sehingga anak kekasih kami Saron, hidup dan masa depannya tidaklah sia-sia. Memberkati orang tua yang ada di kampung dan seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Berkat dan rahmat Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh umat-Mu di jemaat Masaleh. Engkau mengenal setiap mereka. Engkau tahu setiap gumul mereka. Engkau mengerti segala keterbatasan mereka di dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan kehidupan. Engkau kiranya selalu ada beserta mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat di tengah-tengah situasi pandemi yang ada. Memberkati dalam peran selaku kepala keluarga, memberkati dalam peran selaku ibu rumah tangga, memberkati opa-opa dan oma-oma dalam menikmati usia lanjut. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka semua. Memberkati anak cucu umat-Mu di dalam tumbuh kembangnya mereka. Kiranya kasih, rahmat dan damai sejahtera Tuhan akan dinyatakan dalam hidup mereka semua. Memberkati setiap mereka yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Apapun keadaan mereka, dengan penyakit apapun yang sedang mereka derita, kiranya tangan Tuhan dinyatakan menjamah tubuh mereka, memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga mereka kembali kuat, sehat untuk menjalani hidup karunia-Mu. Menghiburkan setiap umat-Mu yang ada di dalam suasana duka cita. Karena itu Tuhan, biarlah kekuatan dan penghiburan daripada-Mu akan menegakkan mereka kembali untuk melangkah meraih masa depannya. Terima kasih Bapa di sorga. Pun demikian setiap orang yang senantiasa setia mengikuti tayangan dari jemaat Masaleh, dimanapun mereka berada, tangan Tuhan menjangkau hidup mereka. Berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Sambutlah korban syukur umat-Mu Tuhan, persembahan umat-Mu. Kiranya semua ini dapat ditata kelola dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat yang masih ada pada masing-masing kami, pada keluarga. Biarlah Tuhan memberkatinya. Ajarilah kami mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Berkati hamba-Mu, berkati rumah tangga hamba-Mu, berkati anak-anak hamba-Mu. Terlebih pada hari ini juga, Diel boleh merayakan ulang tahunnya yang ke-20. Sukacita besar dinyatakan dalam hidupnya. Karuniakan kepadanya keteguhan untuk terus melangkah meraih masa depannya. Memberkati kekasih kami, Ibu
Mama Naya di dalam tugas dan tanggung jawab yang Engkau karuniakan kepadanya. Biarlah ia tetap bersukacita menjalani kehidupan bersama dengan suami dan bersama dengan anak-anak karunia Tuhan. Memberkati kekasih kami Vina, memberkati kekasih kami Cali dan Nando, memberkati semua majelis gerejamu dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama di tengah-tengah masa sulit sekarang ini. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan syafaat kami dan ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita lantunkan pujian Kidung Muda-Mudi 131, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tetap jalani hidup dengan penuh rasa syukur kepada Dia. Tetaplah percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang akan selalu ada menyertai kita, melangkah bersama-sama dengan kita, melintasi prahara kehidupan. Dan jikalau kita bersama dengan Tuhan, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Demikian ibadah kita. Selamat buat kakandaku, Bapak Agustinus Apang yang pada hari ini boleh dipertambahkan usia setahun lagi, genap berusia 61 tahun. Tetap semangat, kuat dan sehat untuk menjalani hidup. Senantiasa bersuka cita bersama dengan istri, bersama-sama dengan anak-anak cucu. Pun demikian buat Mama Saron, selamat di dalam menjalani hidup bersama dengan suami. Bapak Maksam pada tanggal 8 yang lalu juga berulang tahun. Selamat ulang tahun, kasih Tuhan kiranya terus dinyatakan dalam kehidupan keluarga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima STH yang sudah melayani kita pada ibadah malam hari ini. Juga diucapkan terima kasih kepada tim multimedia, Jali, Nando dan Vina. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat buat kita semua, juga terkhusus kepada keluarga kekasih yang mendapatkan, yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, keluarga kekasih Bapak Agustinus Apang dan keluarga kekasih Nyonya Justina Lalan Maksam Sapan. Demikianlah ibadah kita, selamat malam.